Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul watan minal iman. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersyukur dengan hati memperbanyak zikir kepadanya. Nah, kita pagi ini lisan bersyukur, hati bersyukur, amal perbuatan kita nyatakan. Datang dari rumah ke rumah menuju masjid Allah. Berapa banyak penduduk kota Bengkulu ini, berapa banyak orang di kecamatan Teluk Segara, Ratu Samban, Ratu Samban ini, dan berapa kakak di Kelurahan Kebun Geran. Kita kecilkan lagi berapa kakak di RT kita sudah mewakili mereka semua. Mereka bukan tidak mau ke masjid, tapi mungkin mereka sholat di rumah. Nah, padahal untuk kita yang laki-laki, sholatnya itu di masjid. Boleh sholat di rumah, itu untuk sholat sunnah. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Bersyukur ke berikutnya, kita sudah 78 tahun merdeka. Dan sampai malam tadi euforia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia masih meriah. Jadi kalau mau mesan organ agak susah sekarang, kepake segala. Begitu juga dengan biduan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita kedatangan tamu kawan-kawan yang huruf dan menginap di masjid kita. Selamat datang di Masjid Muhajirin Kebun Geran, masjid yang kita cintai. Luas, dingin, ambalnya enak, toiletnya bersih, kamar mandinya wangi. Entah wangi apa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengkaji tentang 78 tahun Indonesia merdeka. Sebelumnya kita memaknai dulu arti merdeka. Merdeka itu bebas dari penindasan, penjajahan, penguasaan daerah atau negara. Nah, secara fisik kita ini sudah tidak dijajah, sudah merdeka. Laneman 350 tahun, ada yang mengatakan 250 tahun dijajah. Tanaman-tanaman kita hasilnya diambil, kita jadi budak mereka. Ratusan terpampang dalam daftar
yang tercatat sebagai pahlawan nasional, ribuan orang-orang yang sedang antri diusulkan menjadi pahlawan nasional, jutaan yang tidak tercatat sebagai pahlawan tapi habis jiwa dan raganya demi menegakkan kemerdekaan ini. Luar biasa. Ulama ambil bagian di dalamnya. Dengan peki takbir Allahu Akbar bergerak seluruhnya. Secara fisik kita memang tidak terjajah lagi. Tapi non fisik wallahu a'lam bishawab. Bab kenapa? Secara non fisik kita ini tidak diduduki oleh negara lain, tapi sudah diatur oleh negara lain. Kata kawan harga sawit 14. Muki kita ke langit hitam, bukan ke langit biru lagi. Tetap 14 dolar, tidak dipanen 14 dan tidak panen busuklah situ. Nak sekolah bayar sekian, tidak nak sekolah berhenti. Bayar pajak amenida, ada resikonya berurusan kita. Tidak pakai subbel, bayar pajak, bayar dulu tilangnya itu. Menidak, pahit angin kita diurus pajak. Banyaknya kita duduk makan di restoran itu ada pajaknya. Itu. Ini secara non fisik, secara pendidikan naik, kebutuhan masyarakat naik. Saya kemarin ditanya oleh SPBU, Om, masih bisa ngisi portunnya dengan Pertalite? Saya bilang, lalamu tidak pakai portun, gitu. Pakai senia itulah. Ngapo? Laden diblokir, Om. Tidak pacak lagi ngisi Pertalite. Gitu. Kita harus ngisi pertama. Lamu-lamu kelak segala mobil tidak pacak ngisi. Gitu. Ujungnya motor tidak pacak ngisi. Sama minyak tanah. Selesai. Ini secara non fisik artinya kita masih terjajah. Tapi kajian kita tidak sejauh itu. Kita mengkaji yang makna 78 aja lah. Kalau 76 itu jarum istimewa. Itu. Kita sudah 78 tahun merdeka. Nah, kita mengkaji apa makna angka 7, apa makna angka 8. Angka 7 itu angka yang paling istimewa, Pak. Angka 7 itu angka yang luar biasa. Mengapa? Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari 6 malam. Istirahat pada hari ketujuhnya. Artinya penciptaan langit dan bumi dan segala isinya itu selama 7 hari. Seminggu ada 7 hari. Langit ada 7 lapis. Bumi ada 7 lapis. Tawaf 7 keliling. Al-Fatihah ada 7 ayat. Di badan kita ni ada 7 lubang. 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 4, 1 lubang mulut, 5, 2-nya lagi cari sendiri. Ini angka 7. Dan kita Allah perkenankan hidup di 7 alam. Itu yang kita kaji. Yang 8-nya kita selesaikan yang 7 ini dulu. 7 alam ini yang pertama alam ruh. Sudah ada ikatan MOU ruh kita dengan Allah itu sebenarnya. Allah katakan dalam Al-Quran, Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rob kalian, Tuhan kalian? Apa kata kita? Bala sakitna. Kami bersaksi ya Rob, engkau Tuhan kami.
Tidak ada 5 agama, 6 agama tuh. Yang ada kita bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita. Itu di alam ruh. Seluruh ruh sudah diciptakan. Tapi tidak usah tanya-tanya soal ruh. Allah sudah ingatkan. Wahai Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab, ar-ruh min amri rabbi. Itu urusanku. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusan. Wa ma utitum minal ilm illa qalil. Allah tidak kasih kita pengetahuan tentang ruh ini kecuali sangat sedikit. Nah, ruh ini ada di seluruh badan kita. Di kulit kita ini ada ruh, Pak. Makanya kulit kita hidup. Macam mana kulit yang mati, Pak Ustadz? Kulit yang kapalan itu. Kalau yang kapalan itu lah mati itu, dicubit tidak sakit gitu. Warnanya beda dengan yang lain. Di kuku ini ada ruh, Pak. Kukunya hidup. Kalau dibiar dan dirawat bisa sampai 1,5 meter, 1 meter ke depan tuh. Rambut kita tuh ada ruhnya, Pak. Tumbuh dia, potong tumbuh dia, potong tumbuh lagi. Aman tidak dipotong-potong, pacak sampai 5-6 meter mempacak merawatnya tuh. Itu. Di gigi kita ini ada ruh. Ngapanya tidak manjang, Pak Ustaz? Memang takdir gigi tidak manjang. Kalau gigi kita mati itu hitam dia. Mak saya hitam galau giginya, Pak Ustaz. Itu makan sirih, beda lagi dia. Hitam karena sirih itu ruh. Seluruh badan. Nah, ruh ini pacak masuk ke badan kita, ada prosesnya. Harus melalui alam yang kedua. Alam yang kedua ini alam kandungan namanya. Tidak sama takdir kita di alam kandungan. Ada yang 9 bulan 10 hari. Ada yang 10 bulan. Dulu tapi orang dulu mengatakannya itu hamil kerbau. Hamil kerbau itu lah 10 bulan ke atas. Ada juga istilah hamil kerbau tuh, nyo hamil tidak pakai ngidam-ngidam, perutnya besar, tenaganya kuat, makannya banyak. Orang ngecek hamil kerbau juga tuh. Jadi hamil kerbau tuh badannya besar. Ada orang yang pas hamil meletoy, dia litak, dia hidup, tambah kuat dia. Makannya banyak, itu hamil kerbau kata orang. Yang dulu hamil kerbau itu yang 10 bulan lebih, harus ngelilingi kandang kerbau, syaratnya ilmu orang dulu kan. Karena tidak ada sesar-sesar dulu. Kalau kini lewat dari 9 bulan 10 hari sesar kawan selesai. Keluar juga. Ada yang di bawah 9 bulan tuh namanya prematur, lahir 7 bulan, lahir 8 bulan. Ada lagi di bawah prematur tuh namanya hamil instan. 4 bulan nikah beranak gitu. Itu 3 bulan lahir hamil instan. Ya gitu. Nauzubillah. Nah, dalam alam kandungan ini ketika 4 bulan kandungan, summa yursalu malaku fayanfuhu firruh wa yu'maru bi arba'in kalimat. Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh dan kepada malaikat dipesankan catat 4 kalimat, rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun, au sa'idun. Bahasa dusunnya tuh jodoh, maut, bala, rezeki. Itu dicatat ketika dalam kandungan. Nah, keluar dari alam kandungan ini syaratnya lahir dulu. Nah, lahir kita menjanani 4 catatan ini tadi. Cuman Allah tidak kasih tahu siapa jodoh, di mana lokak bala, di mana rezeki, berapa rezeki, kebilo kita mati. Tidak Tuhan kasih tahu. Kalau Tuhan kasih tahu kapan kita mati, husnul khotimah galau. UJH mati 1 September 2023. 25 September saya jual pertun buru itu
Pergi saya ke umrah, mati di Kaabah sana. Yang macam mana yang tidak pacak umrah, bini yang ingat iyalah ya 15 menit lagi melah kita ke masjid. Sedang sembahyang di mati set. Kalau kita tahu kapan kita mati, sebelum mati pacak nyebar undangan kita. Nah, ngasih undangan. Apa Ustaz? Mohon kehadirannya dalam rangka sholat jenazah dan pemapangan saya. Kebila Ustaz? 1 September gitu. Weh maaf niat Ustaz, saya tidak pacak. Ngapu? Aku minggu depan gitu. Nah, lah dulu dia. Kalau kita tahu tempat kita dicabut, saya nyawonyo 1 September dicabut di Pagar Dewa. Tanggal 28 tuh pergi saya ke Jakarta. Kulu kilirlah malaikat. Bertanya orang Pagar Dewa, ngapo Pak? Nyari UJH. Ngapo? Nyo dicabut hari ko. Kemana? Weh ke Jakarta dia Pak. Kebilo balik tidak tahu. Allah katakan kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut yang kamu lari daripadanya, dia akan sampai kepada kamu. Sembunyi kita di lubang batu, Allah akan tahu kita. Yang ketiga, Allah tidak kasih tahu apa sebab kematian kita. Di mana kita mati, kapan kita mati, sebab mati. Ada orang sakit, banyak ego yang tidak sakit, mati juga. Cuman kematian ini takdir Allah, bukan takdir manusia. Kalau takdir manusia lah terbukti, contohnya Sambo lah dihukum mati berubah jadi seumur hidup urung. Nah ini karena mati itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di alam dunia inilah mulai lupa dengan kontrak yang pertama tadi. Bahwa kita ini Rob kita Allah. Itu. Ngapa? Zuyyina linnas hubus syahwat. Kita ini dihiasi dengan macam-macam syahwat. Gara-gara syahwat inilah innan nafs la ammaratu bisu. Syahwat ini mengajak kepada kemungkaran itu. Saking ketinggi syahwat, berangkat sebelum subuh, balik jam 11 malam. Sampai ke rumah tidak sempat lagi ngobrol dengan anak, tergeletak. Besok bangun lagi jam 4 beligat nyari rezeki. Apa cukup rezekinya? Kadang ngap-ngap juga. Ada orang yang berangkat jam 8, jam setengah 11 istirahat, jam 1 kerja lagi, jam 3 lah balik. Pacak bikin rumah cak hotel. Dengan Allah dia dekat, dengan masyarakat dia rukun. Ngapa? Ada janji dulu hablum minallah dengan hablum minan nasnya itu ditunaikan. Nah di dunia ini kadang-kadang lupa galau. Saking kendak cara orang perasaan kita, masjid tidak terdatangi. Pengajian berkilo-bilo-bilo lah, nunggulah tua kelak. Tablik musibah, pengajian Hari Besar Islam tidak sempat. Sekali sholat Idul Fitri. Itu. Kalau diajak kurban, dapat kupon baik. Lupa dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup kita di dunia ini. Padahal Allah janjikan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i walakin kadzabu. Sayang kamu bingung. Kalau penduduk ini beriman bertakwa, kalau kita betul-betul merdeka nian pakai batu bara terbanyak Indonesia, emas terbesar di dunia ini di Indonesia. Apalagi Jawa Pak, berkilo-kilo emas. Mas Paijo, Mas Parno. Oh, iya. Emas luar biasa kita ini gitu. Tanaman rempah-rempah tidak berkurang. Lempar biji pala itu tumbuh dia itu. Yang beracun-beracun dulu tuh diolah paca jadi kosmetik luar biasa.
Luar biasa banyaknya. Tapi ini tidak terkelola dengan maksimal karena itu tadi. Kita merdeka secara fisik, tidak merdeka non fisik. Subur makmur tanah kita, tapi miskin banyak, pengangguran luar biasa. Allahu Akbar. Macam mana caranya ya Pak Ustaz? Berserahlah kepada Allah. Apa kata Allah? Innani anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Itu. Kalau kita sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sholat, baik banyak rezekinya, ada rezekinya, apalagi yang sholat. Itu. Apa sholat mendatangkan rezeki? Tidak. Sholat tidak sholat, rezeki tetap ada. Tapi dengan sholat, jiwa menjadi tenang, rezeki kita menjadi barokah, hidup kita jadi manfaat, mati kelak insya Allah masuk surga. Itu alam yang ketiga yang kita huni. Luar biasa. Yang keempat namanya alam barzah. Barzah ini pemisah. Dunia lah lepas, akhirat belum sampai. Di Indonesia ni kalau ada orang mati, lemak nian Pak. Yang datang nyelawat rame. Bukan nyelawat baik dia, bawa amplop. Tapi beda dengan amplop pesta. Kalau amplop pesta ada tulisannya UJH. Itu kalau pakai tulisan paling tidak isinya 100 itu. Kalau amplop musibah beda. 5.000, 10.000 isinya. Tidak ada pakai amplop. Ini. Kalau kita mati Pak, amannya. 3 malam tuh penuh rumah ahli musibah. Apalagi kalau dia bermasyarakat. Itu. Tidak yang lain tuh nanti imam ngajak tahlilan. Walaupun yang mati itu tidak pernah ikut tahlilan sama sekali. Ditahlilkan kawan. Itu. Walaupun kita tidak pernah ikut di grup yasinan manopa ya. Asal kita tinggal di masyarakat penduduk asli, mati kita diyasinkan kawan. Ada yang belum dikubur, belum dimandikan, dibaca kawan yang yasin. Ada yang nak baca yasin dekat itu. Nah di sini letak masalahnya kalau kita tidak sholat. Kawan yasinkan, kawan tahlilkan, kawan doakan. Saat doa ini melayang ke langit, ke Allah, Allah kirim kepada malaikat penjaga kubur. Nah di sini masalahnya. Malaikat penjaga kubur ngomong, the number you are calling out of area. Please try experiment again. Nomor yang ada 7 di luar area. Cobalah beberapa saat lagi. Tidak bersignal. Karena tidak sholat. Ini resikonya. Kalau kita mati di Indonesia nih Pak. Ya Allah. Kami pagar dewa tuh. Habis asar yasinan. Habis maghrib tahlilan. Habis isya baca Quran. Itu. Amun mati di dusun Pak. Pak Haji tahunnya tuh. Ambal masjid ini habis. Dibawa segala ke rumah orang yang meninggal. 7 hari 7 malam. Sholat maghrib isya di situ. Entah apa dia itu tuh. Luar biasa. Sedusun. Sholat kalau di situ. Ini luar biasa. Luar biasa kalau kita mati. Amun di daerah Kabupaten titik-titik. Tidak kawan ngijo isya lagi Pak. Saya pernah. Tidak usah kita sebut karena ini live itu. Pak Ustadz di mana posisi? Baru keluar masjid saya bilang. Nak cari makan dulu. Wah jangan Pak Ustadz. Lah ngapa saya bilang. Ini habis maghrib ini laju acara nih. Baik. Kami di kota habis isya. Tidak di sini habis maghrib. Urung makan nih tadi. Pergi. Duduk. Baru terduduk. Macam mana Pak Ustadz? Lah boleh dimulai. Mulailah kata kita. Mulai nian. Ngaji, sambutan, ceramah. Orang azan. Macam mana Ustaz? Laju Ustaz, laju.
Astagfirullah, ya Allah. Ada juga kawan sholat kita. Ya langkah tidak lemahnya kita ngomong sholat tepat waktu. Masuk kita aku tinggalkan dulu sholat ya. Nah, aku ceramah lagi sini. Ya Allah. Jadi macam-macam bentuknya. Nah ini alam barzah Pak. Bantuan masyarakat tetangga sekitar tuh tidak usah dikhawatirkan. Untuk Muhammadiyah kita nih beda dengan Muhammadiyah Lampung Pak kabarnya. Di Lampung meninggal selesai. Yang tidak datang takziah turut berduka cita. Kabarnya sambil belum tenang. Kata mantan kandang wil kita. Saya tanya, macam mana takziah? Tidak ada cak kita. Sudah berkubur sudah. Datang turut berduka cita. Ya balik. Turut berduka cita balik. Gitu Muhammadiyah juga. Oh benar. Masih pakai takziah. Doa juga sama-sama. Itu. Nah artinya masih tetap didoakan. Nah, yang menjadi permasalahan ini, yang didoakannya ini tidak ada tempat penampungannya ini. Ini yang meleset. Doa itu numbur kemana-mana. Jadi, nah itulah pentingnya kita sholat di dunia ini. Ini nomor rekening. Tidak ada. Dia bingung gitu. Sia-sia apa sih? Tidak. Tetap berbalik. Kalau kita yang baca tetap berpahala. Nah, kemudian yang keenam yaumul ba'ats. Yang kita apa yaumul ba'ats? Bangkit dari kubur. Nunggu datangnya kiamat, entah kebilo kiamat ini. Dari Nabi Adam sampai kini belum ada tanda-tandanya. Kalau kiamat kecil mungkinlah itu. Yang keenamnya alam mahsyar. Padang mahsyar, berkumpul segalanya di situ. Kita tidak peduli di sebelah kanan kita ini Amanda Manopo. Kita tidak ngeh di sebelah kiri kita ini Anya Geraldine. Terserahlah di depan itu almarhum Nike Ardila. Pas tengok ke belakang rupanya Jupe. Tidak ada kita hijau. Ada yang keringatnya batas lutut, batas dadu, ada yang tenggelam dengan keringat. Kata Rasul kita telanjang bulat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, alangkah malunya kita. Tidak pacak lagi ngijau malu. Masing-masing menunggu pengadilan Allah. Sulaiman alaihi salam, Nabi kita yang luar biasa itu. Proses ngitung hartonya 500 tahun. Bayangkanlah kita nunggu Sulaiman seorang itu saking kekayaan gaya itu 500 tahun ngitung hartanya. Yang kita tuh koral paling kotor dari Muara Timput. Yang dia koral rumahnya emas. Luar biasa. Kita kolamnya semen, akuarium. Yang dia di bawah lantai tanahnya ada kolam ikan. Luar biasa kayunya. Ini. Alam yang ketujuh, surga neraka. Ini 7 alam. Ini makna angka 7 tadi. Nah yang kedua angka 8. Angka 8 ini menunjukkan 8 pintu surga. 8 pintu surga ini bisa diraih dengan sujud. Akrabu ma yakunu mir rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekatnya hamba kepada Robnya wa huwa sajidun, saat sujud. Maka itu ada 7 anggota sujud kita ditambah 1 sujudnya hati. Apa 7 itu? Hidung dengan kening. Pak Ustadz, kata ibu-ibu, aku galak sujud mukena ni nutup hidung dengan kening. Lah tidak apa-apa. Sibuklah kita sedang sujud tu narik mukena. Rusak pula solat kita kelak. Kita tu bukan cium tanah. Tapi hakikatnya kepala lebih rendah daripada telapak kaki. Maknanya itu sujud. Kening dengan hidung, hidung dengan kening dihitung 1, 2, 3 telapak tangan.
45 lutut, 6-7-nya jari-jari kaki. Maka itu sujud tidak boleh terletak siku nih. Kalau terletak siku jadi 9-nya kelak. Jadi sikunya diangkat. Kalau lanang boleh terbuka macam ini. Kalau tino masukkan ke dalam. Ngapu ada yang tidak ditahannya. Nah itu sujudnya. Nah dengan 7 tambah 1 tadi sujudnya hati, kita tundukkan hati. Maka doa di sujud terakhir itu disunnahkan kepada kita banyak berdoa, tapi tidak boleh doa bahasa Indonesia. Kalau dilapaskan batal. Amun tak doa bahasa Indonesia cukup dalam hati. Daripada dalam hati, carilah doa-doa yang bahasa Arab, yang dari Al-Quran, yang dari hadis banyak. Contohnya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadilah doa. Ini sujud terakhir. 8 pintu surga itu sesuai dengan amal kita. Masuk tidak ngambil kaplingan masing-masing. Yang pertama babur rayyan namanya. Pintu untuk orang puasa. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku memang sholat belum. Tapi kalau puasa dari kecil kita nih. Nah yang jadi masalah puasa kita, puasa niat atau puasa-puasa. Sebab yang dikatakan puasa itu pengendalian diri. Bukan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Nah kita nih puasa cuma tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Yang lainnya tidak terkendali. Awak kemana? Aku ke Anis. Lah ngapa tidak ke Ganjar? Lah urusan aku. Itu tuh ngupek lah. Anis cini, Ganjar cini. Awak puasa. Kita ni apa? Itu tuh. Di luar daripada itu lagi, berhari-hari itu sambil puasa nih. Yes, kata. Ngapa? Jackpot. Lagi puasa, jackpot. Iya, nah itu. Puasa itu. Puasa apa yang mau dari itu tuh? Nah, yang ini yang kita laga. Maka babur rayyan pintu puasa ini khusus orang-orang yang memang puasa. Kita tahajud sulit, duha sego, ambil yang babur rayyan. Bab puasa ini puasa wajib jalan, puasa sunnah jalan, Senin Kamis puasa, Yaumul Bid puasa. Ada kelebihan. Sering saya cerita, ada di Jawa Timur itu namanya Kiai Soim. Bukan namanya Soim. Karena dia ahli puasa, digerlalah Kiai Soim, ahli puasa. Wah, luar biasa. Kalau orang katakan kini itu, lah mungkin mukjizat. Tapi bahasa kitanya karomah, itulah keramat itu. Kalau lagi pengajian, hari hujan, pakai bahasa Jawa, dia ngentikan hujan. Tangannya ditekan ke atas, dia ngomong, leren se tak enten pengajian, sesuk air. Berhenti hujannya. Hebat, gaya itu. Kan amalnya, puasa sunnahnya, tidak putus-putus. Itu. Nah, ini puasa sunnah. Kelaklah yang puasa muti, puasa ngitam nih, puasa sunnah yang ada, baik. Jangan kita nambah-nambah yang lain. Itu. Yang kedua, pintu as-sadaqah, itu. Lewat sedekah. Tidak mesti banyak, 2.000 terus tiap subuh masuk ke kotak celengan. Tapi 2.000 sebulan 60.000. Setahun 720.000. 720.000 tuh kalau dibeli semen
berapa sak itu tuh. Kalau dibelikan keramik berapa kotak itu. Kalau dibelikan AC mungkin dapat prionnya baik itu. Dibelikan seng. Nah itu dilengketkan oleh panitia masjid. Nambah untuk membeli ambal. Adalah untuk 2 orang ambal yang kita belikan, patungan kita 700 di situ. Selama ambal ini belum didistribusikan ke masjid lain, karena kadang-kadang ada juga masjid-masjid dusun tuh nanya, Ustaz, coba tanya ke masjid-masjid lain tuh, kalau misalnya nak ganti ambal, ambal buruknya kasih ke kami. Ya Allah, saya bilang, aduh, bocah itu enggak kamu makannya. Enggak, Pak Ustaz. Asal ada ambalnya, yang kami itu tikar, kata tikar ambalnya. Jadi ada masjid yang ganti ambal, ambal yang lama di dalam gudang. Nah daripada tidak terguna, kasih ke dusun-dusun. Wah bahagianya, dia nerimonya, gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Diumumkan di masjid, alhamdulillah kita dapat ambal baru katanya. Ambal baru digetang habis bulunya nih. Ambal baru katanya. Nah itu dia senang. Terditu sampai kapan dipakai? Sampai benangnya pacak dicabut satu-satu. Nah ini bagus sedekah. Jangan kita menilai bahwa 2000 itu kecil. Kalau sekali kecil, tapi kalau tiap subuh besar dia. Itu. Ini nyawer 10.000, sedekah 2.000. Yang ketiga, pintu sholat. Tidak tembus pintu sedekah, pintu puasa, pintu sholat. Maka sholat ini yang wajib 5 waktu. Yang sunnahnya banyak. Qabliyah ba'diyah itu minimal 12 rakaat. Jangan ditinggalkan. 4 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh. 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. Kami sebelum maghrib ada Pak Ustaz, alhamdulillah jadi 14. Kami sebelum isya ada Pak Ustaz, alhamdulillah lah jadi 16. Kami sebelum asar ada Pak Ustaz, alhamdulillah 18. Luar biasa, silakan saja untuk itu. Tapi yang tidak muakkadah ini jangan ditinggalkan. Ini bab sholat. Belum lagi tahajud, nangis saat tahajud, air mata tuklah akan pemadam api neraka. Tidak apa-apa sholat duha. Allahumma inna duha wal baha. Apa ujungnya? Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi. Ada orang ngomong, "Woi, tidak boleh salat duha nak ngaruk-ngaruk rezeki itu. Kalau Tuhan nak ngasih rezeki, tidak mesti nak salat duha." Alangkah segunya. Doanya diajarkan Rasul seperti itu. Kalau rezeki aku di atas turunkan, kalau di bawah naikkan, kalau jauh dekatkan, kalau kotor bersihkan. Ngapa kita ngatur-ngatur sholat orang? Jadi boleh sholat duha untuk ngaruk rezeki Pak Ustaz, silahkan. Jangan segonian kita ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nah ini silahkan. Ada lagi babul jihad, pintu jihad. Jihad ini orang yang berjuang di jalan Allah secara ikhlas, perang. Tidak ada lagi kita perang. Maka jihad kita sekarang bentuknya lain. Tidak semesti perang. Artinya bersungguh-sungguh. Jangan dikira mudah membangun masjid itu Pak. Gedungnya boleh besar. Tapi jamaahnya tidak ada. Percuma juga. Fasilitasnya lengkap, tapi duitnya banyak, itu jamaahnya tidak ada. Untuk apa? Ini kita bikin pengajian, sudah pengajian makan, tinggal milih lontong apa nasi uduk. Kalau ada, tidak ada apa yang ada. Nah ini luar biasa. Masih sego juga kawan datang. Jadi apa? Pintu yang mana kita kelak? Tidak ada pintu sketer atau pintu nyelot, tidak ada. Ini yang kelima, babu zikir, pintu zikir. Zikir itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Khusus untuk umat Islam yang gemar berzikir. Kayak Arifin Ilham tuh mungkin pintu itu dia bilang. Arifin Ilham suaranya itu wah zikirnya nangis-nangis kita dibuatnya. Yang pintu sedekah kita kira Yusuf Mansur. Nah rupanya banyak orang kecewa dengan Yusuf Mansur itu. Ada berapa isi dompet Pak? Ada 500. Nah, yang dilepit-lepit itu masih ada. Ada. Habis duit kawan. Entah ikhlas, entah tidak. Dompet terbuka depan umum. Bu, kalung ada 10 gram. Buka sah itu. Nah, jadi kini jadi rusak. Orang banyak nuntut. Kawan punya perusahaan besar. Naudzubillah. Ya kita tidak boleh nuduh orang begitu. Tapi begitu nah. Yang zikir a'agim hatinya bersih. Yang keenam, al-aiman, pintu surga ini dikhususkan bagi muslim muslimah yang masuk surga disebabkan dalam hadis. Apa hadisnya? Wahai Muhammad, suruhlah umatmu yang tidak dihisap masuk ke dalam surga melalui pintu al-aiman. Mereka masuk pintu surga, sedangkan pintu-pintu yang lain adalah bagi orang-orang yang dihisap. Orang-orang yang masuk pintu aiman ini tanpa hisab. Siapa yang tanpa hisab ini? Banyak peluangnya itu. Orang yang mati syahid dunia akhirat itu tidak dihisab. Perempuan-perempuan yang mati melahirkan katanya itu syahid akhirat. Orang-orang yang Al-Quran 30 juz di kepalanya seperti Adi Hidayat, kanan atas, kiri bawah, tengah-tengah, posisi ayat itu dihafal. Hadis 7013, betul nomor hadisnya. Hafal, kita ngapal hadis sampai segon, dia nomor hadis itu hafal. Allahu Akbar. Apa tidak surga model itu? Luar biasa orangnya. Ini ketika menyebutkan misalnya Ibrahim bin ini sampai Adam alaihi salam. Hafal dia di luar kepala. Kita puyang beda ingat itu. Yang ketujuh, al-kaziminal ghais wal afina. Pintu surga khusus untuk orang Islam yang mengendalikan amarahnya. Maka kalau orang yang sabar pacak nahan amarah itu ada pintunya al-kazimina, ghais wal afina. Orang yang menahan amarah dan mudah memaafkan. Itu. Jadi jangan marah itu senjatanya setan. Dengan marah bisa jadi masalah makin besar, tapi dengan pengendali emosi mungkin masalah yang besar jadi kecil, yang kecil habis jadinya. Yang kedelapan, babul walid, berbakti kepada orang tua. Maka itu ada bab birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-birru itu berbuat baik. Walidain orang tua. Nah, hebatnya Islam ini kata-kata baik ini banyak. Hasanah itu baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasihkanlah kami kehidupan dunia yang baik. Hasanah. Tapi tidak disebut hasanatul walidain. Nah, itu. Toyib itu bahasa Arabnya baik. Yang baik itu toyib, yang kurang baik itu bang toyib. Nah, kalau bang toyib ini agak kurang baik lah. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, tidak balik-balik. Kalau toyib itu baik, tapi tidak disebutkan toyibul hasanah, toyibul walidain. Kenapa birrul walidain? Al-barro itu salah satu asmaul husna. Allah berkenan namanya disematkan kepada kedua orang tua. Maka birrul walidain. Kenapa?
Anis kurli wali walidayk. Bersyukur kepadaku dan kedua orang tua. Maka bersyukur kepada orang tua ini akhirat menentukan, dan ini dilihat dari hadis Rasul menyatakan ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Luar biasa tentang betapa kekuatan dari posisi kedua orang tua. Maka kalau orang berbuat baik kepada kedua orang tua, ada jaminan bagi dia surga yang secara khusus nama pintunya disebutkan ada babul untuk orang-orang yang baik kepada orang tua. Beruntung yang masih punya orang tua, rawat baik-baik, doakan agar panjang umurnya dalam ketaatan. Itu jalan untuk kita ke surga. Bagi yang sudah ditinggalkan kedua orang tua, nyo tidak ngaruh lagi pulsa, tidak pula lagi ngaruhkan kuota yang diharapkan doa. Apa susahnya kita bacakan Yasin sejumat sekali untuk dia. Kalau tidak bisa setiap